Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Mudah-mudahan kita berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi kesempatan bertemu kembali, dan kali ini kita akan membahas tentang pemanfaatan listrik dan bahaya listrik. Tapi sebelum itu, kita akan membaca doa terlebih dahulu. Kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Amin. Nah, baik. Anak-anak, apakah kalian tahu listrik itu adalah sesuatu yang sangat penting pada kehidupan kita dan merupakan karunia yang harus disyukuri. Dengan adanya listrik, kehidupan manusia dipermudah. Sebagai wujud syukur, kita harus menggunakan listrik, tidak berlebihan dan sesuai kebutuhan. Sebelum melakukan sesuatu yang baik, kita hendaknya mengawali dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama ke kita menggunakan listrik, karena listrik itu adalah sesuatu yang berbahaya. Coba, apabila kalian melihat sekitar rumah di jalan, pasti akan melihat banyak kabel listrik, betul tidak? Hal ini menunjukkan bahwa banyak sumber energi listrik yang kita manfaatkan. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati ketika bermain, terutama ketika kita sedang bermain layang-layang. Siapa di sini yang suka bermain layang-layang? Banyak ya, pasti yang laki-laki nih biasanya. Nah, layang-layang itu jika sedang terkena angin, dan itu bisa jadi tersangkut di kabel-kabel listrik. Itu yang membuat bahaya. Ketika kita ingin mengambilnya, bisa jadi kita terkena sengatan listrik. Siapa di sini yang pernah kesetrum? Mudah-mudahan tidak ada ya. Kalaupun ada, itu rasanya tahu ya, rasanya seperti apa yang sudah pernah sakit. Rasanya sakit. Tapi kalau hanya sedikit mungkin tidak terasa sakit. Tapi kalau banyak, itu kita bisa gosong dan bisa menyebabkan kematian. Itu yang lebih parahnya. Jadi kita benar-benar harus sangat berhati-hati terhadap listrik. Anak-anak, coba sekarang perhatikan gambar ini. Di sini ada anak-anak yang sedang bermain. Ada yang sedang bermain layang-layang, ada yang memanjat listrik ya, ada yang sedang berenang. Menurut kalian, apakah kegiatan anak-anak ini tidak berbahaya atau berbahaya? Coba dilihat. Tadi ibu sudah membahas tentang layang-layang yang tersangkut di kabel listrik. Nah, bagaimana? Berbahaya atau tidak? Betul. Kegiatan anak-anak di sini itu berbahaya. Pertama, di sini ada anak yang memanjat listrik. Itu akan membahayakan dirinya sendiri kalau listriknya nanti terkena dirinya. Kemudian yang kedua, di situ juga ada anak yang sedang mengambil layangan yang tersangkut di kabel listrik. Itu pun sama. Selanjutnya, yang lebih berbahaya lagi, di situ ada anak yang sedang memegang radio, kemudian radio itu dicolokkan ke listrik. Sedangkan anak itu berada di dalam air. Jika listriknya mengalir ke dalam air, anak ini akan tersetrum dari ujung kepala sampai ujung kaki karena badannya basah. Apalagi dia berada di dalam air, badannya terendam air. Nah, ini sangat-sangat berbahaya. Tidak boleh dilakukan. Jadi kalau tangan kita basah, kita juga tidak boleh memegang listrik. Jadi untuk memegang sesuatu yang berhubungan dengan listrik, tangan kita harus benar-benar kering. Tidak boleh
basah, sedikit pun tidak boleh. Karena ibu juga pernah merasakan. Jadi ketika dipegang, tangan ibu basah nih. Ibu mau memasukkan colokan ke listrik. Ketika dicolok, jari ibu terasa bahwa jari ibu kesetrum, terkena listrik. Nah, air yang terkena aliran listrik ini sangat berbahaya. Air bersifat konduktor, artinya dapat sebagai penghantar listrik dengan baik. Jadi air itu penghantar listrik yang baik. Maksudnya, air itu bisa dialiri oleh listrik dengan sangat baik. Maka berhati-hatilah ketika kita bermain air di rumah. Kemudian, tahukah kalian, tubuh kita sebagian besar terdiri atas air. Sekitar 80% tubuh kita terdiri dari air. Selain itu, 2/3 dari bumi ini terdiri atas air. Mengapa begitu ya? Kenapa? Apa itu suatu kebetulan atau memang ada alasannya? Mari perhatikan dan dengarkan cerita ibu mengenai air, tubuh kita, dan listrik. Jumlah air dalam tubuh bayi adalah 80%, orang dewasa 70%, dan lanjut usia 50%. Berbeda-beda, namun air tetap merupakan unsur terbanyak dalam tubuh manusia. Di manakah air berada dalam tubuh kita? Air tersebar di seluruh tubuh manusia, antara lain paru-paru 90%, darah sebanyak 82%, kulit 80%, otot 75%, otak 70%, dan tulang 22%. Oleh karena itu, kamu harus berhati-hati terhadap kabel listrik yang ada di sekitar rumah. Saat kita bermain layang-layang, bermainlah di tempat yang tidak ada kabel aliran listrik. Kita bisa bermain di tanah lapang. Benang yang basah juga bisa menjadi penghantar arus listrik. Pada saat kita menggunakan peralatan listrik, juga harus berhati-hati. Lebih baik meminta petunjuk dari umah maupun abah agar terhindar dari bahaya listrik. Kemudian, petir yang kita sering dengar saat hujan lebat juga mengandung listrik. Oleh karena itu, bila hujan deras, jangan berteduh di bawah pohon. Lebih baik kita segera masuk rumah karena pohon juga mengandung air. Dan air dapat mengantarkan arus listrik. Atau tadi bersifat apa? Konduktor. Nah, sekarang tugas kalian adalah mencari apa saja cara menghindari bahaya listrik minimal 10. Ditulis di buku tulis, kemudian nanti difotokan atau dibawa besok ketika pembelajaran tatap muka. Dikumpulkan di sekolah. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan ke Bu Ocha. Nah, sebelum kita tutup, kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.